Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alna bil imani kamilin wa afhamana bi syara'i'id-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji serta syukur marilah kita curah limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Salah satu nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penghujung bulan Ramadan ini melakukan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepadanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana pendapat 4 imam mazhab tentang sholat Idul Fitri ini. Tentu di akhir Ramadan ini, apalagi kita dalam keadaan wabah seperti ini, sehingga pada daerah yang rawan atau zona merah itu diperkenankan atau dianjurkan untuk tidak sholat berjamaah, tidak kumpul-kumpul untuk menghindari penyebaran virus corona ini. Nah, mungkin dari kita sempat bertanya-tanya, lalu sholat id nanti seperti apa? Apakah boleh di rumah? Lalu tata caranya seperti apa? Nah, di sini kita akan coba mencari bagaimana sih seputar sholat id itu dan pelaksanaannya seperti apa. Nah, di sini saya sudah memegang kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Di Kitabus Shalah Ats-Tsaniyah, bab Ats-Tsamin, bab ke-8, fi sholatil Aidain, perihal sholat dua Idul, dua Id. Nah, 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ajma'ul ulama ala istihsanil ghusli li salatil Aidain. Ulama bersepakat bahwa sunnah mandi sebelum kedua salat Aid. Lalu wa annahuma bila azan wala iqamah. Dan sesungguhnya keduanya itu tanpa azan dan tanpa iqamah. Nah, jadi nanti jika kita sholat Aid di rumah, bahwa tidak ada azan, perlu diketahui di sholat Aid ini tidak ada azan dan iqamah, ya. Itsubuti dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Dan sebagaimana yang ditetapkan oleh Nabi, ila ma ahdatsa min zalika Muawiyah fi ashahil aqawil qalahu Abu Umar. Kecuali dalam riwayat yang lain Muawiyah dan yang dikatakan oleh Abu Umar. Nah, kita tidak akan membahas yang perbedaannya, kita akan membahas pendapatnya saja, ya. Wa kadzalika ajma'u ala anna sunnah fihi ma taqdimu shalah 'ala al-khutbah. Nah, dan begitu juga sepakat ulama ini, tidak ada ikhtilaf bahwa sunnah mendahulukan sholat atas khutbah. Nah, jadi tata caranya itu sholat dulu baru khutbah, tidak seperti sholat Jumat. Jadi kebalikannya dari sholat Jumat. Jadi sholat Aid ini sholat dulu baru khutbah. Itsubuti dzalika aidan. Nah, sebagaimana yang ditetapkan juga oleh Rasulullah SAW. Illa ma rawa an Utsman bin Affan annahu akhara shalah wa qaddama al-khutbah. Nah, kecuali yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan bahwa khutbah dulu baru sholat. Di alla yaftariqun nas qabla al-khutbah. Karena untuk supaya manusia tidak berpisah sebelum khutbah. Nah, itu pendapat yang lain dalam riwayat lain. Wajma'u aidan ala annahu la tauqit fil qira'ah fil aidain. Dan bersepakat juga para ulama, para imam mazhab, bahwa tidak ditetapkan bacaan
di dalam kedua sholat Aid ini. Jadi tidak ada bacaan khusus, bacaan surat khusus. Ulama bersepakat wa aktsaruhum istahabbu an yuqra'a fil ula bisabhi. Tetapi kebanyakan dari imam mazhab itu menyunahkan untuk membaca dalam rakaat pertama itu bisabhi. Maksudnya bisabhi itu sabihisma, jadi surah al-a'la. Wa bitsaniyah bil ghasyiyah, dan rakaat kedua itu sunahnya membaca surah al-ghasyiyah. Ditawatir zalika an Rasulillah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi. Wastahabbu Syafi'i al-qira'ah fihima biqaf. Dan Imam Syafi'i menyunahkan bacaan di kedua sholat Aid ini. Yang pertama biqaf, pada rakaat pertama itu dengan surah Qaf, ya. Wal Qur'anil Majid. Dan yang kedua dengan Qur'anul Majid. Qur'anul Majid ini potongan dari surah Al-Qamar. Dengan begitu pada rakaat kedua Imam Syafi'i menyunahkan untuk membaca surah Al-Qamar. Jadi yang pertama, rakaat pertama surah Qaf, yang kedua surah Al-Qamar. Wa qatarabati sa'atu li thubuti dzalika anhu alaihi salatu wassalam. Dan itu juga pendapat Imam Syafi'i juga sebagaimana yang ditetapkan oleh Nabi dalam hadis yang lain. Wa ikhtalafu min dzalika fi masail ashhuruha ikhtilafihim fit takbir. Ini yang seru, ya. Dan ulama Imam mazhab berselisih pendapat. Ikhtilaf min dzalika fi masaili ashhur, di dalam permasalahan yang masyhur, yang terkenal. Ikhtilafihim fit takbir, perbedaan pendapat itu dalam takbir salat Aid. Wa dzalika annahu hakka fi dzalika Abu Bakr bin Munzir nahwan min 12 qaulan, sebagaimana yang diceritakan dalam perkara itu oleh Abu Bakar bin Munzir, yaitu kepada 12 pendapat. Lumayan banyak, ya, tentang takbir saja sudah 12 pendapat perbedaan ulama. Tapi di sini karena singkatnya waktu, kita akan membahas ulama besar saja, ya, ulama 4 imam mazhab, ya. Lalu zahaba Malik ila anna takbir fil ula min raq'atail aidain sab'i ma takbiratul ihram qabla qira'ah. Di sini mazhab Imam Malik berpendapat bahwa takbir di rakaat pertama itu dari kedua rakaat salat Id itu 7. Jadi 7 kali takbir. Ma'a takbiratul ihram, yaitu dengan takbiratul ihram. Jadi dihitung 7-nya itu dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, itu sudah 1. Jadi setelah itu 6 takbir. Wa fi tsaniyah, dan rakaat kedua situn ma'a takbiratul ihram qabla al-qira'ah, yakni takbiratul qiyam minas sujud. Dan pada rakaat kedua menurut Imam Malik, yaitu jumlah takbirnya itu 6, ya. Situn, jadi 6 kali takbir, termasuk di dalamnya takbir setelah sujud. Jadi setelah sujud kan takbir Allah, jadi takbir bangun dari sujud itu 6. Jadi setelah itu 5. 6 itu dihitung dengan takbir bangun dari sujud. Itu menurut Imam Malik. Wa qala Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i, fil ula samaniyah. Kalau Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa pada rakaat pertama itu 8 kali takbir. 8 itu dengan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram 1, lalu 7 setelah itu. Wa fi tsaniyah situn ma'a takbiratul qiyam minas sujud, dan rakaat keduanya itu 6 kali takbir, sama seperti Imam Malik. Di dalamnya takbiratul qiyam minas sujud, yaitu takbir bangun dari sujud. Wa qala Abu Hanifah, dan berkata Imam Abu Hanifah,
yukabbiru fil ula salasan ba'da takbiratul ihram yarfa'u yadayhi fiha. Dan kalau Imam Abu Hanifah ini berpendapat ia takbir di rakaat pertama itu 3 kali setelah takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram 3 kali takbir dengan yarfa'u yadayhi fiha, dengan mengangkat tangan. Allahu akbar. Summa yaqra'u ummul Qur'an wa surah, kemudian membaca ummul Qur'an itu Al-Fatihah dan surah. Summa yukabbiru raki'an la yarka' biyadaihi. Nah, kemudian bangun kemudian takbir untuk ruku tanpa mengangkat tangan lalu ruku. Fa idza qama ila tsani, dan ketika bangun dari rakaat kedua kabbara walam yarfa' yadaihi, itu takbir tetapi tidak mengangkat tangan. Wa qara'a Fatihah, Alkitab wa surah, lalu surah dari Al-Qur'an. Summa kabbara salasa takbirat, kemudian takbir tiga kali takbir. Nah, kalau Imam Abu Hanifah ini rakaat pertama takbirnya sebelum Al-Fatihah dan bacaan surat. Sedangkan yang kedua itu baca Al-Fatihah dan surat dulu, baru membaca takbir kalau Imam Abu Hanifah. Summa yukabbiru lirruku', dan kemudian takbir untuk ruku', wala yarfa' fiha yadayhi, dan tidak mengangkat tangan keduanya. Nah, wa qala qaum, dan berpendapat qaum. Nah, qaum di sini yaitu Imam Abu Daud ya. Nah, dan berpendapat Imam Abu Daud fiha tis'u fi kulli raka'ah. Nah, di dalamnya itu, di kedua sholat angkat itu tis'un fi kulli raka'ah, itu 9 kali takbir. Masya Allah, 9 kali takbir setiap rakaat. Mungkin kita cukupkan sampai sini dulu ya. Karena kalau diteruskan panjang sebenarnya sebagai penutup. Dan apakah wajib tidak sih berjamaah? Nah, kalau menurut Imam Syafi'i itu tidak wajib ya. Tapi menurut Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Hambali itu wajib berjamaah sebagaimana sholat Jumat ya. Nah, lalu kalau kita melaksanakan sholat di rumah ini seperti apa? Nah, apakah boleh berjamaah 4 orang atau 5 orang? Nah, menurut ulama ternyata ada yang membolehkan bahwa berjamaah itu minimalnya, karena minimalnya jamaah itu 3, maka boleh berjamaah 4 orang. Jadi 1 imam dan 3 makmum. Itu pendapat menurut Al-Laits bin Sa'ad Abu Yusuf Al-Qadhi ya. Jadi sekurang-kurangnya itu 3 orang, dengan 1 imam, jadi 4. Namun ada juga yang berpendapat bahwa boleh paling sedikitnya berjamaah itu 2 orang. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan bin Saleh ya, sekurang-kurangnya itu 2 orang. Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat kolom komentar ya. Karena jika saya jelaskan lebih lanjut banyak ini. Ada sekitar 3 lembar ya. Nah, mungkin wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.